Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar untuk menggunakan perintah whipout. Perintah whipout ini adalah sebuah perintah yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah objek penutup. Untuk dapat membuat sebuah perintah whipout, kita dapat melakukannya dengan cara kita ketik whipout, kemudian ketik enter. Selanjutnya kita dapat klik di beberapa titik untuk membuat sebuah objek tertutup, menutupi objek yang akan kita tutupi. Jika sudah selesai, kita ketik enter untuk mengakhiri perintah. Maka sekarang, objek tulisan sudah tertutupi dengan garis whipout yang telah kita buat. Jika kita ingin menampilkan objek tulisannya, kita dapat menjadikan objek tulisannya ke bagian atas dari objek whipout. Selain itu, kita juga dapat menggunakan perintah whipout dengan cara yang lain. Sekarang kita buat terlebih dulu sebuah objek penutupnya dengan menggunakan perintah rectangle. Setelah itu, kita buat kembali sebuah perintah whipout. Kita ketik whipout, kemudian ketik enter. Selanjutnya kita ketik enter satu kali lagi. Maka sekarang, kita cukup pilih objek persegi yang telah kita buat. Di sini terdapat dua pilihan. Apakah objek garis persegi akan kita hapus atau tidak? Kita pilih yes, agar objek garis perseginya terhapus. Untuk objek garis persegi yang ini, adalah objek garis persegi dari whipout yang telah kita buat. Untuk objek tulisannya, kita buat kembali menjadi di bagian atas. Selanjutnya, kita coba lihat untuk print previewnya. Untuk pengaturan printnya, dapat kita sesuaikan dengan pengaturan yang kita inginkan. Di sini dapat kita lihat, pada print previewnya masih terdapat garis whipout. Kita akan mengaturnya, agar garis whipout tidak muncul pada saat kita print. Untuk menghilangkan garis whipout, kita dapat melakukannya dengan cara kita cukup buat kembali perintah whipout. Namun sekarang, kita pilih whipout frame. Di sini dapat kita lihat, untuk nilai dari whipout frame adalah 1. Kita ganti nilai whipout frame menjadi 0. Kita cukup ketik 0, kemudian enter. Maka sekarang, garis whipout masih tetap ada, namun untuk garisnya sudah tidak terlihat. Dengan seperti ini, maka pada saat kita melakukan proses print, garis whipout tidak akan muncul pada gambar yang kita print. Namun jika kita ingin memunculkan garis whipout, tetapi garis whipout tidak tampak pada gambar yang kita print, kita bisa melakukannya dengan cara kita buat kembali sebuah perintah whipout. Di sini dapat kita lihat terdapat sebuah pilihan frame. Untuk memilih menu frame ini, kita cukup ketik F, kemudian enter. Di sini terdapat pilihan on, off, dan display but not print. Kita pilih display but not print. Maka sekarang untuk garis whipout akan tetap muncul, namun tidak akan muncul pada saat kita melakukan proses print. Kita coba mengeceknya pada print preview. Sekarang dapat kita perhatikan, untuk garis whipout sudah tidak tampak pada gambar yang akan kita print. Itulah beberapa cara di dalam menggunakan perintah whipout. Selanjutnya kita akan coba untuk mengaplikasikan perintah whipout ini pada sebuah gambar denah kamar tidur ini. Dapat kita perhatikan, pada gambar dinding di bagian pintu ini, kita akan menutupinya dengan perintah whipout.
Pertama kita buka terlebih dulu, gambar blok objek pintunya. Kita buat objek persegi terlebih dulu, untuk objek yang akan digunakan sebagai webout. Selanjutnya kita buat kembali perintah webout. Kemudian kita pilih objek persegi yang telah kita buat. Kita dapat pilih yes atau no, untuk menghapus atau tidak pada garis objek perseginya. Kita pilih objek garis webout, kemudian kita jadikan berada di bagian bawah. Untuk objek garis perseginya, dapat kita hapus saja. Sekarang dapat kita perhatikan, untuk objek dindingnya sudah tertutupi oleh objek webout yang telah kita buat. Selanjutnya kita buat kembali objek webout pada objek gambar jendelanya. Sekarang kita buat kembali perintah webout. Kita buat objek tertutup pada garis bagian luar jendelanya. Untuk objek garis webout kita buat berada di bagian bawah. Sekarang untuk dinding pada bagian jendela sudah tertutupi oleh objek webout. Selanjutnya kita dapat cek kembali pada print preview-nya. Dapat kita perhatikan untuk pembuatan objek webout pintu dan jendela, sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Itulah beberapa cara, di dalam menggunakan perintah webout. Kita dapat menggunakan perintah webout ini, untuk mempermudah di dalam proses pembuatan sebuah gambar kerja. Alhamdulillah kita telah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.